Oke, ketemu di channel saya lagi. Kali ini saya mau upgrade PC compact by manufacturingnya tuh compact, bukan rakitan ya. PC desktop. Ini yang saya temukan, dia kondisinya kotor. Cuman untuk kondisi kotor sudah saya bersihkan, sudah saya vakum. Nanti apa yang kalian lihat itu ya sebenarnya sudah saya bersihkan dan saya vakum ya. Jadi jaring laba-laba segala macam itu sebelumnya ada sudah tidak ada lagi sekarang. Nah, terus dia itu pakai Windows 7 dan sering blue screen. Kalau saya lihat sih kayaknya si heatsink fan-nya itu nggak optimal kerjanya. Sebelumnya memang saya lihat memang kotor heatsinknya juga. Cuman setelah dibersihkan tetap masih bermasalah ya. Jadi rencananya nanti thermal grease-nya, pasta yang antara prosesor dengan heatsink akan saya bersihkan dan saya ganti. Nah, ini kondisi PC-nya ya. Jadi ini sudah saya bersihkan sebelumnya. Nah, ini prosesor. Ini exhaust fan-nya cuma satu doang, 12 cm dan cuma ada satu baut. Ini ngeplek-ngeplek, ini udah saya bersihin tapi masih ada debu yang sudah berkerak gitu. Nah, ini RAM DDR3 1 GB. Terus kabelnya lumayan berantakan. Cuman kalau kabel saya juga bingung ngerapiinnya gimana. Paling cuman bisa di kabel tis doang gitu ya. Jadi nggak bisa benar-benar rapi karena di sini juga nggak ada kabel manajemen ya. Terus di sini DVD drive-nya cuma ada satu baut. Ini harusnya dua ya. Kemudian di sini ada slot PCI, bisa dipakai sebenarnya, cuman saya nggak punya ininya apa VGA-nya. Jadi yang akan saya lakukan cuman ganti ini dari 12 cm ke 14 cm, terus ganti thermal grease, pasta thermalnya itu saya ganti, kemudian nambahin RAM 1 keping 4 GB. Jadi totalnya nanti RAM-nya 5 GB. Dan ini dia power supply-nya, tadinya dia silver ya warnanya, bawaan dari compact. Sekarang jadi Magic MEJEC 500 watt. Ini yang punya kemarin saudara saya yang ganti, karena katanya power supply-nya, padahal bukan power supply-nya yang rusak, tetap aja blue screen ya. Jadi ini suara noise dari CPU yang kemarin kipasnya itu 8 cm, lumayan kecil ya. Ini saya masuk di save mode dan masuk task manager, dan ini baru muncul setelah waktu yang cukup lama. Oh, di sini juga saya lihat nggak ada masalah sih, nggak ada kayak error code gitu, nggak ada yang muncul. Ini masih belum paham masalahnya di mana. Nah, ini setelah saya pindahkan kabel SATA dari port SATA 1 ke SATA 2. Terus ini barusan restart sendiri pas saya lagi jelasin port kabel SATA. Nggak tahu kenapa. Ini juga masih banyak loading-loadingnya ya. Ini CPU-nya dual core. Ini enak kok sekarang. Ini reminder dia Windows 7 minta diganti ke Windows 10. Nah, ini kayak gini. Dia muncul terus. Dia Januari 14, tanggal 14 Januari 2020 sudah update, nggak diupdate lagi ya sama Microsoft, jadi memang harus diganti. Cuman ini RAM-nya cuma 1 GB, barusan saya tambahin 4 GB, bunyi BIOS-nya. Nah, itu saya masih belum paham juga kenapa. Lanjut lagi, sekali ini saya mau install CPU-nya pakai Windows 10. Ini installernya, isinya Windows 10 21H2 32 bit maupun 64 bit. Karena RAM CPU ini menggunakan 1 GB, jadi mungkin yang diinstal hanya versi 32 bit. Nah, ini saya colokin ke USB di belakang ya. Masuk ke BIOS. Ini boot priority-nya saya rubah ya. HDD-nya USB disk 3.0.
F10. Yes. Oke, kayaknya bisa ya. Ini kita pakainya yang 32 bit. Oke, tadi sempat keputus ya, saya benerin dulu. Tapi intinya masuk. Ini sudah masuk ke installer Windows 10-nya. Ngomong-ngomong, ini USB-nya pakai yang 16 GB. Jadi kalau pakai installer Windows 10 yang bisa 32 bit dan 64 bit itu disarankan menggunakan flash disk 8 GB. Tapi kalau kita format, aktual kapasitas flash disknya itu hanya 7,8. Jadi nggak memenuhi requirement atau kebutuhan dari OS installer OS Windows 10 yang minimum 8 GB. Jadi kita pakainya 16 GB. Tapi beberapa kasus di build tertentu kayak misalkan taruhlah misalkan sebelum 21H2 misalkan 21H1, kadang dia total installernya lebih kecil, jadinya muat juga di 8 GB, tapi lebih amannya sih pakai 16 GB. Oke, ini masuk ke menu utamanya. Untuk instalasi saya pakai time and currency formatnya United States semua. Keyboardnya juga US. I don't have product key. Klik aja. Ini saya pilih Pro 32 bit. 32 bit di sini tertulisnya X86 ya. Ini custom. Ini saya delete semua. Ini saya install di sini. Nih hampir selesai. Ya, sisanya skip aja ya. Oke, udah masuk setting biasa ya, setting region segala macam. Nah, kalau di sini saya pakai regionnya beneran Indonesia ya. Keyboardnya US, skip. I don't have, biar cepet. Ini biar cepet. Saya pakai local account jadi nggak perlu ngisi-ngisi gitu. Oke, ini rahasia. Tadi passwordnya dikosongin sama saya biar cepet. Ini tinggal nunggu aja, habis itu langsung masuk ke desktop nanti. Nah, ini tampilan pertama kali masuk desktop ya, setelah tadi nunggu. Untuk internet saya pakai ini ya, Kompas 1300 Mbps nih, WiFi AC ini. Ini tampilannya kotak ya, karena drivernya belum ada, dan saya juga nggak ngerti ini drivernya masih disupport atau enggak. Jadi ya saya setting optimalin aja. Coba ya. Oh ya, kotak di sini. Oke. Ini yang tadi WiFi adapternya langsung kebaca ya. Alhamdulillah. Ini udah connect ke internet, saya langsung pakai Windows Update aja supaya nyesuaiin secara otomatis drivernya. Ini di update dan security, langsung aja check for update.
untuk skor Pasmax sebelum upgrade nilainya 86,8. Nanti mungkin setelah upgrade pun tidak terlalu jauh karena tidak ada perubahan hardware berarti ya, karena RAM mungkin nggak bisa saya ganti. Terus kenapa kemarin pas pakai Windows 7 itu mati-mati mulu? Mungkin karena memang dari Windows 7 nya yang ngerestart sendiri supaya kita tuh ngupgrade sistemnya. Jadi hal tersebut dikarenakan limitasi penggunaan oleh Windows 7 sendiri. Salah satu indikasinya itu muncul peringatan untuk dilakukan upgrade dari Windows 7 ke Windows terbaru ya. Tapi ini yang saya rasakan setelah upgrade OS-nya dari Windows 7 ke Windows 10 tuh nggak terlalu ada perubahan atau penurunan performan ya, lancar-lancar aja. Cuman OS Windows 10-nya 32 bit bukan 4 bit. Kalau 64 bit minimum requirement-nya itu 2 GB untuk RAM-nya ya. Dan kalau 32 bit memang minimum requirement-nya itu 1 GB. Jadi masih masuk gitu.